guys, nama gua Zeora Keti Catalina. Jadi sekarang gua akan menceritakan beberapa kisah horor dari kalian semua yang udah pada cerita ke gua ya. Dan ntar gua spill nih ceritanya, lumayan serem-serem ya. Dan gua mau minta maaf kalau untuk kalian semua yang gak kepilih ceritanya. Maaf banget ya, mungkin aku akan lanjutin di part 2 kalau video ini rame. Dan by the way, Sharon lagi tidur guys. Tuh dah tuh, tidurnya enak banget guys. Katanya dia tuh ngantuk banget, dia nggak mau nemenin aku cerita horor. Ya udah, kita biarin Sharon tidur aja ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita spill cerita yang pertama, yaitu ada dari Shiva_Chan. Nah, ini nih ceritanya dari Shiva_Chan. Jadi sekarang aku mau spill dulu ya ceritanya. Jadi aku pas kecil kan aku kebelet pipis, lalu aku ditemenin sama ibu aku. Nah, lalu aku sudah ke toilet dan aku keluar dari toilet. Aku ketemu pocong. Takut banget, aku sampai pingsan. Untung ada ibu aku yang nolongin dan ngegendong aku waktu kecil. Ini aku gak bercanda ya, ini cerita serius. Wah, serem banget guys. Sampai di pocong gitu loh, kayak ditemuin. Kalau aku emang udah pingsan sih di tempat, soalnya aku penakut banget. Ih, serem. Cerita dari Shiva cukup menarik juga ya. Oke, sekarang kita lanjut cerita berikutnya, itu dari Risol Goreng. Oke, kita langsung aja ke ceritanya Risol Goreng. Jadi gini, aku tuh kan pernah ada orang baru aja meninggal di rumahku. Itu sekitaran 3 hari kemudian, aku pengen buang air kecil. Ya sekitar jam 9 malam lah. Tapi keluargaku semua udah pada di kamar. Tiba-tiba ada bayangan hitam. Itu jalan cepet banget. Aku pun gak jadi ke kamar mandi, cepet-cepet balik ke kamar lah. Tapi pas sekitar lewat seminggu abis kejadian itu udah gak lagi. Wah, berarti ternyata arwah orang meninggal itu masih di dekat rumah. Begitu. Let's go, kita lanjut ke cerita berikutnya. Cerita berikutnya ada dari Milau Indo. Kita langsung aja ke ceritanya ya guys. Jadi gini guys, si Milau itu punya kucing. Kucingnya itu suka banget natepin ke arah jendela. Tatapannya tuh tajam banget loh guys. Padahal di sana tuh nggak ada siapa-siapa gitu. Dan si Milau itu ngerasa kalau kucingnya tuh aneh. Kebetulan juga di rumahnya Milau itu tuh banyak banget pohon-pohon pisang gede gitu. Makanya dia jadi tambah takut. Nah, sekitaran tengah malam si Milau itu kan tidur. Tapi dia tuh mimpi tuyul guys. Mungkin tuyulnya mau pinjem dulu 100 kali ya. Pinjem dulu 100 gitu. Nah, terus si Milau itu kayak kebangun. Terus dia tuh berusaha untuk tidur lagi, tapi gak bisa guys. Akhirnya badannya tuh ngerasa kayak ketindihan. Waduh, ketindihan siapa tuh? Padahal mamahnya tuh di sebelahnya dia. Dia tuh berusaha kayak untuk teriak, tapi gak bisa, kayak rasanya tuh ketindihan. Tangannya tuh gak bisa digerakin. Ditambah gulingnya dia tuh goyang-goyang sendiri. Wah, kenapa tuh gulingnya? Nah, habis itu si Milau tambah panik. Akhirnya Milau pun memutuskan untuk baca ayat kursi guys di dalam hati. Dan akhirnya pun rasa ketindihannya hilang. Dan kejadian itu udah dialamin sekitaran 5 kali guys. Wah, serem banget ya. Cerita berikutnya itu ada cerita dari Kalova guys. Jadi Kalova itu lagi mau perjalanan jauh. Nah, kemungkinan sih lewatin jalan tol ya guys. Nah, pas perjalanan jauh itu dia tuh mau ke Alfamart, mampir mau beli camilan gitu karena mau perjalanan jauh. Nah, dia tuh kan kebelet pipis. Habis itu dia tuh mutusin untuk ke toilet. Tapi toilet Alfamartnya tuh lagi rusak guys. Akhirnya dia terpaksa ke toilet rest area. Nah, pas di toilet rest area dia masuk ke dalam toiletnya. Itu tuh dia tuh ngerasa kalau di luar itu kayak hawanya tuh nggak enak. Tapi Kalova berusaha untuk positive thinking kan. Pas dia keluar dari toiletnya, dia tuh cuci tangan guys. Nah, di sebelahnya itu ada mbak-mbak lagi cuci tangan juga ngeliatin dia. Wah, nih mbak-mbak parah ini, ngapain, naksir kan mbak? Nah, terus pas selesai cuci tangan tuh masih kayak diliatin terus. Nih mbak-mbak kenapa udah ngeliatin terus? Habis itu kan dia ditanya sama mbak-mbak kasir Alfamart ya, Mbak, ngapain bukannya toilet itu udah lama ditutup ya?
kata mbak-mbaknya itu tuh pernah terjadi pembunuhan di toilet rest area itu. Wah, kalau tambah panik tuh. Terus yang tadi itu siapa dong? Oke, cerita selanjutnya ada dari sweet_alia8. Nah, kita mulai aja ceritanya. Jadi gini, waktu malam Jumat, aku tuh kan sendirian di rumah. Posisinya orang tuaku itu lagi keluar kota. Abangku lagi kerja guys, malam-malam. Nah, habis itu si Alia kan di kamar. Alia tuh mainan HP. Tiba-tiba tuh ada suara yang ketok-ketok pintu kamarnya. Dan itu tuh ternyata abangnya sendiri. Tapi suara abangnya itu jadi kayak lebih berat gitu. Si Alia tuh ngerasa ada hal yang aneh. Jadinya Alia mutusin untuk nggak bukain pintunya karena takut. Nah, tapi ketokan pintunya malah makin kenceng. Akhirnya Alia bukain lah. Dan benar itu tuh abangnya. Nah, akhirnya si Alia tuh mutusin untuk telepon abangnya guys, untuk pastiin bener atau enggak abangnya tuh di rumah atau emang lagi kerja. Pas telepon, "Bang, kamu beneran lagi kerja?" Terus abangnya bilang, "Iya lagi kerja." "Emangnya kenapa?" Akhirnya si Alia mutusin untuk nyuruh abangnya cepet-cepet pulang ke rumah karena ada yang gak beres guys. Nah, habis itu abangnya kan udah sampai rumah. Abangnya tuh kayak ke dapur ngeliat kok ada 2 piring pecah. Nah, di situ abangnya tuh curiga sama si Alia ini. Dan Alia tuh bilang kalau bukan Alia yang pecahin. Di situ Alia juga posisinya tuh ngeliat kalau ada kursi kayak gerak-gerak gitu, kursi meja makan. Nah, Alia sama abangnya tuh ngerasa takut banget. Nah, itu dia guys cerita dari pengalaman Alia. Oke, kita sudahi dulu saja ya cerita horor untuk yang kali ini. Insya Allah aku bakal adain part 2-nya guys kalau misalkan video ini rame. Karena masih ada orang-orang yang belum aku ceritain nih cerita horornya mereka. Semoga aja nih video rame ya. Makanya kalian bantu ramein. Dan jangan lupa like dan subscribe channel aku ya. Oke, bye-bye kalian semua. Bagi yang mau cerita bisa cerita ke komunitas YouTube aku ya. Dah.